Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channelnya Bang Marjo. Di channel ini, Bang Marjo akan memberikan berbagai macam informasi panduan pelajaran fisika kepada teman-teman semua, agar teman-teman dapat lebih memahami tentang fisika. Fisika itu mudah dan asik loh teman-teman. Jika channel ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, mohon dukungannya ya, agar Bang Marjo semakin semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Oh iya, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat update video terbaru dari Bang Marjo. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan soal dalam berbahasa Inggris tentang topik elastisitas. Jika ada pertanyaan lain dari teman-teman terkait topik ini yang mungkin ingin dibahas, silakan teman-teman mengirimkan pertanyaan tersebut melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nah, tanpa berlama lagi, sekarang kita akan lihat pertanyaan yang pertama. Pada pertanyaan yang pertama ini, disebutkan ada sebuah pegas yang bertambah panjang sebesar 9 cm saat pegas tersebut ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton. Ditambahkan keterangan pada soal ini adalah bahwa keadaan pegas ini belum melampaui batas proporsionalnya. Apakah artinya ini? Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa pegas ini masih bersifat elastis. Setelah itu disebutkan di dalam pertanyaan, ada pegas lain yang identik, kemudian dirangkaikan ujungnya dengan pegas ini. Lalu, rangkaian pegas ini diberikan gaya sebesar 4 Newton. Kita diminta untuk menghitung berapa besar perubahan panjang dari rangkaian kedua pegas ini. Dan beginilah jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertama, yang akan kita lakukan adalah kita akan menghitung besar konstanta gaya dari pegas tersebut. Dengan menggunakan hukum Hooke, kita akan mendapatkan rumus ini. Dan kita masukkan angka yang kita dapatkan di bagian awal pertanyaan. Jangan lupa untuk mengubahnya ke dalam satuan SI jika belum. Dan inilah hasil dari perhitungan kita. Langkah berikutnya kita akan menghitung besar konstanta gaya dari dua pegas yang dirangkai seperti yang disampaikan oleh pertanyaan. Rangkaian yang disebutkan tersebut merupakan sistem rangkaian seri, sehingga perumusan yang dipakai adalah berikut ini. Karena kedua pegas tersebut identik, maka nilai konstanta gaya dari pegas 1 akan sama dengan konstanta gaya dari pegas 2. Jadi nilai K1 dan K2 sama. Lalu kita langsung masukkan saja nilai masing-masing konstanta gaya ini, K1 dan K2-nya. Kemudian kita sederhanakan seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa kita kembalikan, sehingga inilah hasil akhir dari konstanta gaya yang dirangkai secara seri tersebut.
Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui panjang perubahan rangkaian ini dengan menggunakan kembali rumus dari hukum Hooke-nya. Untuk perubahan panjangnya lewat hukum Hooke, itu akan sama dengan gaya yang diberikan ke sistem ini. Kita akan bagi dengan nilai konstanta gaya rangkaian seri tersebut. Setelah itu kita langsung masukkan nilai gaya yang diberikan pada sistem ini dan kemudian dibagi dengan nilai konstanta gaya seri yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, inilah hasil perhitungan kita. Perubahan panjang dari sistem rangkaian seri pegas tersebut. Cukup mudah bukan untuk menyelesaikan pertanyaan ini? Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan ini disebutkan ada sebuah kendaraan berbeban berat. Sebut saja seperti sebuah jeep ya. Nah, jeep ini menggunakan pegas pada setiap rodanya seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, jeep ini ditambahkan beban sebesar 14.000 Newton dengan jarak yang sama dari masing-masing roda terhadap beban gaya tersebut. Setiap pegas dari kendaraan ini memiliki konstanta gaya sebesar 700.000 Newton per meter. Dan pertanyaan dari soal ini adalah berapa besar perubahan jarak ground clearance mobil ini ketika beban tersebut diberikan. Sekarang kita lihat jawabannya. Pertama, kita tinjau dulu sistem pegas yang ada di mobil ini serta titik beban yang diberikan. Kita ilustrasikan seperti ini. Pegas kita asumsikan dalam keadaan vertikal seperti yang terlihat pada gambar. Dari apa yang sudah disampaikan pada pertanyaan ini, bahwa posisi gaya memiliki jarak yang sama pada tiap sumbu roda, sehingga beban yang ada pada kendaraan tersebut akan terbagi kepada 4 roda dengan nilai yang sama. Dari hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa keempat pegas pada roda ini akan membentuk sistem susunan pegas dengan susunan paralel. Maka dari itu kita perlu untuk menghitung terlebih dahulu konstanta gaya sistem pegas pada kendaraan ini. Perhitungan yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan perumusan susunan pegas secara paralel. Karena keempat pegas memiliki konstanta gaya yang sama, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya. Dan inilah konstanta gaya sistem pegas pada kendaraan ini. Pada soal ditanyakan besar perubahan jarak mobil dengan tanah. Perubahan jarak mobil dengan tanah ini tentu saja diakibatkan karena pegas yang semakin memendek karena beban. Besar pemendekan inilah yang akan kita jawab melalui hukum Hooke. Sehingga untuk perhitungan selanjutnya kita akan menggunakan hukum Hooke. Dari sini kita tinggal memasukkan nilai beban yang diberikan kepada mobil tadi dan kita bagi dengan konstanta sistem pegas pada mobil ini yang juga sudah kita perhitungkan sebelumnya.
Dan inilah besar pemendekan pegas yang terjadi pada chip tersebut, yang juga merupakan pemendekan dari ground clearance-nya. Cukup mudah sekali bukan untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga. Pada pertanyaan ini diceritakan bahwa ada sebuah pegas dengan konstanta gaya sebesar 200 Newton per meter yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian identik atau sama. Lalu keempat bagian ini disusun seperti gambar yang ditunjukkan ini. Pada pertanyaan ini kita diminta untuk menghitung berapa besar energi yang tersimpan pada sistem pegas ini ketika diberikan gaya sebesar 10 Newton. Sekarang kita lihat jawaban dari pertanyaan ini. Di awal pertanyaan disebutkan bahwa ini adalah pegas yang dipotong menjadi 4 bagian. Ini sama saja seperti 4 buah pegas yang kita rangkai secara seri, lalu kita pisahkan lagi ke 4 bagian pegas tersebut. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu besar konstanta gaya dari masing-masing pegas tersebut. Sedangkan yang diinformasikan pada pertanyaan adalah konstanta gaya ketika keempat pegas tersebut berada dalam keadaan seri. Kita tuliskan dulu persamaan konstanta gaya ketika keempat pegas ini dirangkai secara seri. Karena pegas tersebut dipotong secara identik, jadi konstanta gaya dari masing-masing pegas tersebut akan sama, yaitu sebesar K. Jadi ketika disederhanakan, persamaannya akan menjadi, lalu kita balik persamaan ini, lalu kita rumuskan untuk nilai K-nya, dan kemudian kita masukkan nilai K series-nya. Dan inilah nilai konstanta gaya dari masing-masing pegas tersebut. Setelah mendapatkan konstanta gaya hasil potongan pegas tersebut, sekarang kita akan menghitung konstanta gaya dari sistem susunan pegas yang ditunjukkan oleh gambar. Dari susunan ini, yang pertama kita akan selesaikan adalah yang bagian dalam terlebih dahulu. Karena pada bagian ini kita bisa melihat langsung bahwa kedua pegas ini tersusun dalam bentuk rangkaian seri. Kita tuliskan persamaan rangkaian seri untuk kedua pegas ini. Kemudian kita sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa kita balik persamaan ini. Langkah berikutnya kita akan gabungkan nilai ini dengan kedua pegas lainnya. Dengan kedua pegas yang tersisa tersebut, maka dua pegas seri ini berada dalam rangkaian paralel dengan dua pegas yang lainnya. Maka dari itu kita akan lanjutkan dengan persamaan paralel antara dua pegas ini dan pegas yang sudah kita serikan sebelumnya. Kita masukkan nilai K series ke dalam persamaan paralel ini. Kemudian disederhanakan kembali. Dan kita masukkan nilai konstanta gaya dari hasil potongan. Dan inilah konstanta gaya dari susunan pegas yang ada pada gambar ini. Sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya. Kita akan menghitung berapa besar energi yang tersimpan dengan menggunakan rumus ini. Kita modifikasi rumus ini dengan memanfaatkan hukum Hooke, sehingga persamaan energi ini menjadi
seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan saja nilai gaya yang diberikan kepada sistem. Dan kemudian kita masukkan juga nilai konstanta gaya dari sistem tersebut ke dalam persamaan ini. Dan inilah hasil perhitungan kita, besar energi yang tersimpan di dalam susunan pegas yang ditunjukkan pada gambar. Sekali lagi, cukup mudah kan teman-teman? Jadi demikianlah pembahasan dari beberapa pertanyaan terkait topik elastisitas pada part 1 ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lainnya untuk dibahas di video ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Salam Bang Marjo.